Gelombang protes datang dari para kepala desa se-Indonesia. Para kepala desa menyuarakan penolakan terhadap perubahan kebijakan dana desa yang dinilai berdampak langsung pada keuangan dan program pembangunan desa. Protes ini secara khusus menyoroti skema pencairan dana desa yang dianggap semakin rumit. Para kepala desa meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah aturan baru, terutama Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2025. Aturan tersebut mengatur ulang mekanisme penyaluran dana desa, khususnya pencairan dana tahap kedua. Menurut Abdesi, kebijakan ini berpotensi menghambat roda pemerintahan dan pembangunan di desa-desa. Menanggapi aksi protes tersebut, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memilih bersikap tenang. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengubah kebijakan meskipun mendapat tekanan dari demonstrasi para kepala desa. Purbaya memastikan dana desa tahap kedua tahun 2025 tetap disalurkan dengan total nilai mencapai 7 triliun rupiah. Ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap dana desa tidak berubah. Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa sebagian dana tersebut memang ditahan oleh pemerintah. Penahanan ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa 23 Desember 2025, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Purbaya menjelaskan, penyesuaian mekanisme penyaluran dana desa telah diatur secara resmi dalam PMK nomor 81 tahun 2025. Dalam aturan tersebut, terdapat 2 syarat tambahan untuk pencairan dana desa tahap kedua. Syarat pertama adalah adanya akta pendirian badan hukum atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Syarat kedua berupa surat pernyataan komitmen dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes untuk pembentukan koperasi tersebut. Pemerintah juga menjelaskan perubahan besar dalam penggunaan dana desa. Dari total dana desa sekitar 60 triliun rupiah per tahun, sekitar 40 triliun rupiah akan dialokasikan untuk pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Dana ini digunakan untuk mencicil pembangunan infrastruktur koperasi yang dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan. Perusahaan tersebut ditunjuk pemerintah dan memperoleh pembiayaan awal dari pinjaman bank-bank BUMN. Purbaya menyebut, cicilan pembangunan koperasi akan dibayarkan melalui dana desa selama 6 tahun ke depan. Artinya, alokasi sekitar 40 triliun rupiah akan terus digunakan setiap tahun untuk menutup pembiayaan tersebut. Menurut pemerintah, skema ini diharapkan mampu menciptakan koperasi desa yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi desa di masa depan. Namun di lain sisi, kebijakan ini memicu kekhawatiran para kepala desa. Mereka menilai pengalihan sebagian besar dana desa berpotensi mengurangi ruang fiskal desa untuk menjalankan program prioritas lainnya. Polemik pun belum mereda. Pemerintah tetap bergeming, sementara para kepala desa berharap kebijakan ini dapat ditinjau ulang agar tidak membebani desa. Iya, di tengah protes yang terus bergulir, pemerintah menegaskan kebijakan dana desa akan tetap berjalan sesuai aturan.